Halo semua, kembali lagi bersama saya Sudiranta. Jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai simulasi dan komunikasi digital. Nah, adapun materi yang kita bahas hari ini adalah tentang logika dan algoritma. Jadi untuk yang di semester ini ada 3 yang perlu kita pelajari: logika dan algoritma, sistem operasi, dan petaminda. Kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang konsep dasar logika dan algoritma. Apa sebenarnya logika dan apa sebenarnya algoritma? Mungkin banyak orang yang sudah mengerti atau paham mengenai logika. Mungkin pernah kalian mendengarkan bahwa coba kalian berpikir dengan logika. Nah, di sana kalian disuruh berpikir dengan logika. Logika itu apa sebenarnya? Kita lanjut. Jadi logika itu berasal dari bahasa Yunani yang dari kata logos yang artinya ilmu, yaitu mempunyai arti hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi di sini nalar itulah pikiran. Jadi hasil yang kita pikirkan dan nyata adanya. Jadi sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian apa tujuannya? Nanti dapat digunakan alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Jadi ini logika tersebut dapat kita gunakan untuk meluruskan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai. Contohnya seperti ini. Apabila kalian melihat sebuah kubus, kemudian pikiran kalian atau nalar kalian menyebutkan itulah memang kubus, bukan segitiga, bukan balok ataupun yang lainnya. Berarti itulah kubus. Itulah yang namanya logika. Apa yang kalian lihat, kemudian apa yang pikiran kalian katakan, itu namanya logika. Sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan aslinya, seperti itu. Kemudian bisa kalian lihat sebentar mengenai logika. Di sini kita akan menggunakan gambar otak, atau di sini kita bisa membagi menjadi 2 macam, yaitu ada otak kiri dan otak kanan. Jadi otak kiri itu lebih banyak mengenai hal-hal yang bersifat logis, bersifat yang asli, bersifat nyata, sesuai fakta. Jadi di dunia komputer juga mempunyai kemampuan yang sama dengan otak kita. Jadi ada hal yang bersifat logis dan ada yang tidak bisa atau yang tidak logis. Kita bahas yang pertama dulu. Untuk yang otak kiri, kalau kita bayangkan ini sebuah komputer, jadi otak itu bagaikan sebuah komputer. Mereka akan membahas mengenai hal-hal yang nyata, seperti bahasa, angka, analisa, ada logika, urutan, hitungan, detail, dan yang lain sebagainya yang faktanya memang ada. Kemudian otak kiri itu bekerja dan otak kanan itu bekerja secara abstrak, jadi tidak berdasarkan logika. Ada kreativitas, konseptual, seni, gambar, dimensi, emosi, imajinasi yang tidak bisa dinilai, tidak bisa diukur seberapa. Jadi logika di komputer juga mengalami hal yang sama. Untuk di dunia komputer, di dunia simulasi digital, itu logika adalah hal dasar yang harus dipelajari, baik nanti dalam pembelajaran membuat sebuah program, editing, kemudian membuat bahasa pemrograman dan yang lainnya. Kita lanjutkan dulu. Adapun manfaat mempelajari logika, yang pertama adalah menjaga supaya kita selalu berpikir benar. Yang sudah pastinya kalau sudah sesuai dengan logika, berarti apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan harus sesuai dengan fakta yang ada. Berikutnya adalah membuat daya pikir menjadi lebih tajam. Kemudian membuat setiap orang berpikir secara cermat. Jadi dengan logika kita bisa berpikir lebih kritis, lebih teliti, lebih cermat. 4. Meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Nah, di sini yang paling penting
untuk diterapkan sebenarnya di keseharian kita, yaitu meningkatkan cinta kebenaran. Kalau di dunia komputer juga sama, di dunia komunikasi digital itu mempunyai hal yang sama. Jadi harus benar supaya tidak adanya hoax ya, seperti itu. Berikutnya adalah salah satu fungsi dari logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan seperti apa? Ini kalau secara umum dapat kita jelaskan. Jadi penarikan kesimpulan ada dua, deduktif dan induktif. Deduktif umum ke khusus, induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum. Nah, ini mungkin kalian sudah dapatkan di pembelajaran bahasa Indonesia. Inilah pembelajaran konsep dasar mengenai logika sebagai penarikan kesimpulan. Lanjut ke yang berikutnya. Ini adalah temannya logika, yaitu algoritma. Nah, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan yang logis dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau untuk memecahkan sebuah permasalahan. Logika dan algoritma adalah hal dasar yang wajib kalian pahami saat terjun di dunia komputer, dunia komunikasi digital. Nah, di sini disebutkan adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan yang logis. Logis itu artinya setiap langkah yang kalian lakukan, baik itu kalian membuat sebuah program, membuat aplikasi, melakukan sebuah tugas teknis dan yang lainnya, harus berurutan dan harus sesuai dengan logika kalian. Dan disusun berdasarkan sistematis. Jadi harus sistematis berarti dia urutan pertama dan terakhir. Jadi di sini urutannya harus sesuai dengan urutan yang sebenarnya. Ada yang pertama, langkah berikutnya, langkah seterusnya sampai langkah yang terakhir, sehingga sebuah program tersebut dapat berfungsi dengan baik. Nah, berikutnya adalah contoh daripada tahap penyelesaian permasalahan yang dilihat oleh komputer. Jadi kalau kalian melihat, mungkin kalian pernah mendownload aplikasi, kemudian kalian ada tombol start, tombol mulai, pas kalian klik muncul menu yang baru, klik lagi muncul materi kah, seperti itu. Nah, itu ada langkah-langkahnya juga berdasarkan algoritma. Kalau kita lihat dari gambar yang ada di slide, jadi ada masalah, kemudian komputer akan memilih model. Kalau sudah modelnya sudah diketahui, kemudian membuat sebuah algoritma, penyusunannya seperti apa, memilih programnya seperti apa, menjalankan programnya seperti apa, kemudian baru dieksekusi, jadilah hasil seperti itu. Itu kalau kita lihat dari tahapan-tahapan yang ada di istilahnya dunia komputer. Nah, bagaimana kalau kita contohkan dengan hal-hal yang sederhana yang ada di rumah? Di slide berikutnya saya akan menjelaskan mengenai membuat kopi. Jadi inilah algoritma yang kita dapat lakukan di kehidupan sehari-hari. Membuat kopi ini mungkin semua sudah pernah melihat kopi, membuat kopi ya. Pertama ada mulai. Jadi dalam sebuah algoritma pasti ada mulai dan ada selesai. Kita akan buat seperti ini, seperti pada gambar mulai. Kemudian langkah berikutnya adalah buka kemasan kopi. Jadi algoritma berikutnya yaitu tuang kopi ke dalam gelas, panaskan air hingga mendidih, tuangkan air ke dalam gelas dan aduk hingga rata, jadilah kopi. Ini adalah urutan yang logis, urutan yang masuk akal, yang nantinya akan dibaca oleh komputer sebagai sebuah perintah yang logis. Jadi komputer juga akan jadi seperti ini. Jadi komputer tidak akan menerima perintah yang dirasa rancu, dirasa tidak pas, dirasa kacau. Jadi nantinya komputer itu akan menilai setiap perintah harus sesuai dengan algoritma dan pastinya harus logis, masuk akal. Berikutnya kita akan contohkan dengan membuat mie. Mungkin semua orang sudah pernah membuat mie. Nah, di sini dari algoritma ada mulai dan selesai. Disusun berdasarkan
susunan sistematis yang logis. Pertama, kalau masak mie pasti memasak air di panci terlebih dahulu, memasukkan mie ke dalam panci, memasukkan bumbu-bumbu, kemudian meletakkan mie di atas mangkok, kemudian terakhir dihidangkan. Tidak mungkin di dalam sebuah proses dihidangkan lebih dahulu baru kita masak. Jadi logikanya tidak istilahnya tidak pas. Jadi algoritma adalah, kalau kita simpulkan lah, susunan yang diberikan atau susunan yang ada disusun secara sistematis dan harus logis. Jadi setiap susunannya tersebut harus masuk akal sesuai dengan kenyataan. Untuk susunan tersebut dapat digambarkan menggunakan namanya bagan alir atau flowchart. Jadi flowchart itu adalah merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Nah, inilah temannya daripada algoritma. Algoritma tadi adalah menggambarkan langkah-langkah, kemudian bagan alir memberikan sebuah istilahnya deskripsi gambar yang jelas mengenai langkah-langkah daripada algoritma. Nah, apa fungsi bagan alir? Fungsinya adalah sebagai bisa untuk dokumen proses. Di proses dokumen sini adalah bagaimana sebuah proses dapat terjadi, dapat direkam dalam bentuk gambar-gambar yang sudah diberikan. Kemudian petunjuk untuk memecahkan masalah. Karena di sini algoritma itu berfungsi untuk mengurut bagan alir ya. Bagan alir berfungsi untuk mengurutkan dalam bentuk gambar sehingga masalah di sini dapat mudah dilihat dan dipecahkan. Kemudian untuk pemrograman. Nah, untuk pemrograman di sini maksudnya adalah mungkin sebentar kita bisa lihat pada slide berikutnya mengenai contoh gambarnya. Pemrograman di sini adalah harus adanya langkah-langkah atau istilahnya ibarat kayak rencana ya. Jadi seperti rencana dalam program tersebut apa saja yang dilakukan sesuai dengan algoritma yang ada. Kemudian berikutnya adalah mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat prosedur. Jadi langkah-langkahnya harus sesuai dengan prosedur, kemudian digambarkan dengan bagan alir. Nah, ini merupakan simbol-simbol daripada bagan alir yang umum kita lihat di dunia komputer atau di simulasi digital, khususnya di materi ini. Yang pertama itu ada garis panah namanya flow direction symbol, yaitu untuk menentukan arah ataupun langkah nanti di dalam sebuah sistem. Kemudian pertama namanya terminator. Nah, terminator ini berupa lingkaran oval yang berfungsi untuk memulai nanti. Jadi setiap memulai sebuah algoritma ini dimulai oleh terminator simbol start atau simbol mulai, dan juga bisa digunakan untuk simbol akhir juga, start dan stop. Kemudian yang berupa lingkaran namanya konektor simbol. Kemudian berikutnya konektor simbol juga yang segi 4 panjang namanya processing simbol. Jadi kalau yang sudah berbentuk seperti segi 4 berarti dia adalah mempunyai tugas sebagai pemprocessing simbol. Dan seterusnya sampai di bagian simbol decision, simbol input output, kemudian seterusnya sampai yang terakhir yaitu simbol dokumen. Jadi kalau kalian ingin menginput dokumen dalam sebuah rencana, sebuah program, maka kalian sertakan simbol seperti itu. Itu artinya simbol untuk menginput dokumen. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke contohnya. Nah, bagaimana sih contoh daripada bagan alir yang dipadukan dengan algoritma tadi? Nah, dalam hal tersebut kita harus membuat algoritma terlebih dahulu. Di sini adalah tentang menyalakan lampu dengan dibantu oleh bagan alir. Lampu tidak berfungsi. Kemudian terakhir ada lampu diperbaiki. Pertama kita lihat dulu daripada bentuk gambar yang ada.
Yang pertama adalah ada yang namanya itu yang lingkaran oval ya. Itulah terminator yang berfungsi untuk memulai. Jadi kalau itu ibaratnya seperti tombol. Jadi kalau kita bahas sekarang tentang lampu, berarti itulah saklarnya. Apabila lampu itu di saklarnya kita klik, kita pencet, maka akan ada lampu terpasang atau bola lampu terbakar. Nah, apa arti daripada gambar yang warna kuning ini? Yaitu gambar belah ketupat. Nah, artinya adalah untuk keputusan. Jadi, apabila kalian menemukan dalam sebuah gambar seperti itu, belah ketupat, berarti itu artinya keputusan. Di sana kita bisa memilih antara lampu itu karena mati atau lampunya terpasang atau bola lampu terbakar ataupun mati. Di sana ada sebuah proses, bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, maka pas. Kalau lampunya terpasang, berarti kalau di sana iya, berarti lampunya bisa terbakar. Kita bahas yang pertama dulu, biar tidak bingung nanti. Kita nyalakan lampu terlebih dahulu. Apabila lampu terpasang, di sana ada pertanyaan lampu terpasang, ada pilihan iya atau tidak. Kalau tidak, silahkan pasang lampu. Kalau iya tapi masih belum nyala, maka kemungkinan bola lampu terbakar. Bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, kita perintahnya lah ganti bola lampu. Kalau tidak, berarti perbaiki lampu. Itulah contoh sederhana mengenai algoritma yang dipadukan dengan bagan alir. Berikutnya adalah contoh algoritma dan bagan alir apabila kita gunakan di dunia komputer. Di sini yang kita tampilkan adalah saat masuk ke dalam sebuah menu website, menu login ya. Jadi yang paling sering login ini adalah perintah dasarnya. Kita mulai dengan menu mulai dan ada menu selesai. Itu dimulai dengan namanya simbol terminator. Di simbol terminator. Kemudian berikutnya ada tampilan web utama. Jadi apabila kalian klik ini, anggap ini sebuah tombol. Kalau kalian klik dalam sebuah website, ada tampilan utama web. Di sini ada yang jajar genjang. Apa jajar genjang itu? Bisa kita lihat dulu. Jajar genjang itu adalah, di sini bisa kita perhatikan simbol input ataupun output. Jadi simbol input atau output. Jadi di sini adalah tempat di mana kita bisa menginput sesuatu di dalam sebuah website. Kemudian dilanjutkan dengan login. Jadi menginput username ataupun menginput password. Kemudian berikutnya mungkin bisa dibagi menjadi 3. Di sini sudah ada 3 pembagian ya. Jadi ingat tadi yang berbentuk seperti belah ketupat inilah lambang untuk atau menu untuk atau simbol untuk keputusan. Jadi apabila kalian login sebagai super user, sebagai operator atau sebagai kata lainnya adalah bisa sebagai guru, sebagai siswa, sebagai orang tua. Bisa seperti itu kita pilih. Kalau sudah dipilih, maka ada tanda atau simbol segi empat panjang yang ada 2 buah garis. Nah, apa itu artinya? Kita lihat dulu. Artinya adalah simbol predefined process, yaitu simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subnya. Jadi inilah sub untuk pendaftaran, bisa nanti mengisi foto, kemudian menambahkan alamat kah ataupun yang lainnya seperti itu, ada subnya. Kemudian baru selesai. Jadi seperti itu. Jadi langkah-langkahnya sesuai dengan urutan algoritma yang sudah pasti harus logis, harus sesuai dengan logika, dan digambarkan dalam bentuk bagan alir seperti ini. Jadi bagan alir ya lah yang menggambarkan untuk seseorang nanti lebih mudah memahami apa sih yang dibuat oleh si operator ataupun yang lainnya.
Jadi seperti itu. Untuk hari ini kita cukupkan. Untuk materi berikutnya kita akan bahas mengenai sistem operasi berbasis teks. Untuk kali ini terima kasih. Sampai jumpa.